Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita murajaah ya. Murajaah dengan tanya jawab. Kemarin sudah dipelajari semua. Tutup bukunya. Namanya murajaah. Lebih mendekat biar suaranya terdengar jawabannya. Mendekat. Baik. Bismillah. Buku tertutup. Tutup terbuku. Alkitab mughlaq. Nah, kitabnya tutup. Baik. Bismillah. Dari awal bab. Apa yang dimaksud dengan al-kalam atau jumlah mufidah? Berapa rukunnya? Ada berapa? Al-kalam rukunnya 3. Ada 4? 4. 1 berupa lafaz, bukan isyarat. Kedua, tersusun apa mestinya? Tersusun dari minimal 2 kata. Ketiga, memberikan faedah pengertian. Yang keempat, sesuai kaidah bahasa Arab. Itu al-kalam. Kemudian kata-kata yang menyusun kalam dikelompokkan menjadi berapa? 3. Apa saja? Isim, fi'il, dan huruf yang seperti apa? Huruf yang memiliki makna. Karena huruf ada 2, huruf yang memiliki makna dan huruf yang tidak memiliki makna. Kalau yang tidak memiliki makna namanya huruf apa? Mabani atau hijaiyah. Kalau yang memiliki makna berarti huruf ma'ani atau ja'a li ma'nan. Baik. Untuk mengenali isim ada ciri-ciri khusus yang dimilikinya. Ada berapa tanda isim? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, i'rab, khafd. 2, tanwin. Ketiga, adanya alif lam. Keempat, ada didahului huruf jar. Huruf jar ada berapa? 10 atau 9? Kita hitung. Yang pertama, min, ila, an, ala, fi, rubba, qalba, al-kaf, al-lam, huruf qasam. Jadi ada berapa? 10. Huruf qasam ada berapa? 3. Apa saja? Waw, ba, ta. Kemudian untuk fi'il sendiri dapat ditandai bahwasanya kalau tersebut adalah fi'il apabila kita dapati beberapa hal. Berapa tanda fi'il? Ada 4. Apa saja? Qad, sin, saufa, ta'u ta'nits, as-sakinah. Qad kita dapati pada fi'il apa? Madi dan mudhari'. Sin, fi'il mudhari' saja. Saufa, fi'il mudhari'. Ta'u ta'nits sakinah pada fi'il madi saja. Kemudian huruf adalah jenis kata yang tidak mungkin didapati tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sekarang pengertian i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan
harokat akhir kata disebabkan amil yang memasukinya, baik perubahan itu tampak maupun tidak tampak. Nah, contohnya al-kitabu menjadi lil kitabi atau menjadi innal kitaba, perubahan dari bu ke bi ke ba. Ini namanya apa? I'rab. Baik. Kemudian macam-macam i'rab ada berapa? 4. Apa saja? Rafa, nasab, khafd, dan jazm. Baik. Untuk isim sendiri ada berapa? Memiliki berapa i'rab? 3. Apa saja? Rafa, nasab, khafd. Nah, i'rab yang tidak mungkin terdapat pada isim adalah jazm. Kemudian fi'il, i'rab yang terdapat pada fi'il ada berapa? 3. Apa saja? Rafa, nasab, dan jazm. I'rab yang tidak mungkin terdapat pada fi'il adalah khafd. Nah, sekarang tanda-tanda i'rab. Kita mulai dengan tanda i'rab rafa. Tanda i'rab rafa ada berapa? 4. Apa saja? Ad-dhammah, al-waw, al-alif, an-nun. 4. Kita mulai dari waw. Kita mulai dari dhammah. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada kata, jenis kata apa saja? 1. Isim mufrad. 2. Jamak taksir. 3. Jamak muannats salim. 4. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Nah, kemudian huruf waw menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada jenis kata apa? Jamak mudzakkar salim. Kedua, asma khamsah. Asma khamsah itu apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, adapun alif menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada jenis kata apa? Isim musanna. Kemudian nun menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada kata apa? Af'al khamsah. Yaitu apa itu af'al khamsah? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah atau alif tathniyah atau wawu jama'. Kalau kita sebutkan dari kata yaf'al menjadi apa saja? Taf'alina, taf'alina, taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna. Ada 5. Nun di akhir adalah tanda i'rab rafa. Nah, kemudian i'rab nasab memiliki berapa tanda? 5. Apa saja? Fathah, alif, kasrah, ya, dan hafrun nun. Nah, fathah menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada kata apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, yang didahului dengan huruf nasab tentunya. Kemudian alif menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada asma khamsah. Contohnya ra'aitu abaka. Nah, adapun kasrah menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada jamak muannats salim. Ya menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Contohnya apa? Muslimina dan muslimaini. Ra'aitu muslimina wa muslimaini. Nah, ra'aitu mudarrisina wa talibaini.
Kemudian harfun nun, terbuangnya huruf nun menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada af'al khamsah. Sekarang i'rab khafad. I'rab khafad memiliki berapa tanda? 3. Apa saja? Kasrah, ya, fathah. Nah, kasrah menjadi tanda i'rab khafad terdapat pada isim mufrad, jamak taksir yang munsharif. Apa itu munsharif? Mana bisa ditanwin. Yang ketiga, jamak muannats salim. Kemudian ya menjadi tanda i'rab khafad terdapat pada jamak mudzakkar salim, asma khamsah, isim musanna. Nah, jadi hadza li abika walil mudarrisina walit talibaini. Nah, kemudian fathah menjadi tanda i'rab khafad terdapat pada isim yang ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin, baik mufrad maupun jamak taksir yang tidak usah ditanwin, maka tanda khafadnya adalah fathah. Masuk pada i'rab jazm. I'rab jazm memiliki berapa tanda? 2. Apa? Sukun dan hadfun, dan membuang huruf akhir. Yang dibuang apa ini? Huruf nun dan huruf illah. Sukun menjadi tanda i'rab jazm terdapat pada sukun menjadi tanda i'rab jazm terdapat pada kata fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Terbuangnya huruf akhir yaitu nun atau huruf illah menjadi tanda i'rab jazm terdapat pada 1. Fi'il mudhari' yang mu'tallil akhir. 2. Af'al khamsah. Nah, kalau mu'tallil akhir berarti contohnya apa? Contoh fi'il mudhari' mu'tallil akhir. Apa? Tansa, ketika rafa panjang ada alifnya di akhir. Ketika jazm la tansa, nah huruf akhirnya alifnya dibuang. Yajri, lam yajri. Nah, yad'u, la tad'u. Nah, demikian. Kemudian af'al khamsah seperti tajlisuna, kita jazmkan maka yang dibuang apa? Nun, la tajlisu. Nah, yanamuna, lam yanamu. Taqra'ina, lam taqra'i. Demikian. Jelas? Kemudian membahas tentang tadi tanda-tandanya, kemudian dikelompokkan lagi. Jadi isim-isim yang mu'rab, yang harokat ada perubahan di akhirnya, itu dikelompokkan menjadi 2. Ada yang perubahannya berupa harokat, ada yang perubahannya berupa apa? Huruf. Nah, yang perubahan i'rabnya berupa perubahan harokat ada berapa? 4. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambungan apapun. Ini perubahannya harokat. Kita lihat isim mufrad. Ketika rafa, al-kitabu nasab, al-kitaba khafad, al-kitabi. Nah, jamak taksir, masajidu, contoh yang lain, kutubun. Ketika rafa, kutubun. Ketika nasab,
kutuban, ketika khafad kutubin. Nah, jamak muannats salim al-muslimatu ketika rafa, ketika nasab al-muslimati, ketika khafad al-muslimati. Kemudian fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, yaktubu ketika rafa, ketika nasab yaktuba, ketika jazm yaktub. Nah, yang berubah apa? Harakah. Kemudian fi'il adapun kata yang perubahan i'rabnya berupa huruf, perubahan huruf. Ada berapa? Ada 4 juga. Apa saja? Isim musanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, af'al khamsah. Baik, kita mulai dari isim musanna. Muslimani ketika rafa, ketika nasab muslimaini, alif hujriyah. Ketika jar muslimaini. Muslimuna ketika rafa, ketika nasab muslimina, waw hujriyah. Ketika jar khafad muslimina. Nah, kemudian asma khamsah, abuka ketika rafa, ketika nasab abaka, ketika khafad abika, waw ka alif ya. Nah, af'al khamsah, tajlisina ketika rafa, ketika nasab tajlisi, apa yang hilang? Nun, perubahan hurufnya. Ketika jazm tajlisi. Nah, kemudian bab tentang fi'il. Fi'il ada berapa macam? 3. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi dengan keterangan waktu kapan? Lampau. Mudhari' dengan keterangan waktu kapan? Sekarang dan akan datang. Fi'il amr dengan keterangan apa? Perintah. Nah, adapun fi'il madhi harakat akhirnya selalu fathah. Fi'il amr harakat akhirnya selalu sukun. Nah, jadi kalau disimpulkan fi'il 3 fi'il ini 2 mabni, madhi dan amr, harakatnya tidak berubah. 1 mu'rab yang bisa berubah yaitu fi'il mudhari'. Nah, huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari' ada berapa? 10. Apa saja? An, lan, idzan, kai, lamukai, lam juhud, lam juhud, hatta, baru 7. Terus fa, waw dan aw ini jawab syarat. Nah, apa kan jawaban, bukan jawab syarat, jawaban dengan fa, waw dan aw. Kemudian huruf-huruf yang menjazmkan ada berapa? 18. Apa saja? Lam, lamma, alamma, alamma, lamul amr, terus la, nahiyah, terus in. Ingat, in ini ada beberapa macam. In yang nafiyah, ya, yang artinya seperti tidak. Ada in yang artinya jika atau in syartiyah. Nah, menjazmkan. Kemudian rata-rata syarat semua, ma, man, mahma, idma, ayyan, mata dan seterusnya. Sekarang isim-isim yang marfu ada berapa? Ada 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Satu lagi,
tawabi. Nah, tawabi ada berapa? 4. Apa saja? Atof, naat, badal, taukid. Mumtaz. Fa'il, apa yang dimaksud dengan fa'il? 1. Isim. 2. Terletak setelah fi'il. 3. Marfu'. Nah. Dan keempat, yang menunjukkan sebagai pelaku. Terbagi menjadi 2, yaitu zahir dan dhamir. Nah, yang dhamir ada 12. Ini lanjut aja. Kemudian naibul fa'il atau al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu adalah 1. Isim. 2. Marfu'. Nah, kemudian secara makna sebenarnya sebagai objek menggantikan posisi fa'il. Katabal ustadur risalata. Ustad menulis surat. Ketika fa'ilnya hilang, tidak diketahui siapa yang menulis surat, disebut kutibatir risalatu. Suratnya sudah ditulis. Risalah secara arti adalah objek yang ditulis dan membutuhkan kalimat sebagai naibul fa'il. Rofa ya. Kemudian cara membentuk fi'il yang mabni lil majhul pada fi'il madhi gimana? Kataba menjadi kutiba, berarti gimana? Huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasrah. Kataba menjadi kutiba. Sa'ala, su'ila, alima, ulima, doroba, duriba. Kalau pada fi'il mudhari' yadribu menjadi yutrabu. Gimana caranya? Huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir fathah. Yadribu, yutrabu. Ya'kulu, yu'kalu. Yashrabu, yushrabu. Yahfazu, yuhfazu. Yajlisu, yujlasu. Nah, kemudian bab mubtada' dan khabar. Apa itu mubtada'? Isim marfu', terletak di awal kalimat. Nah, keempat apa? Ma'rifah, menjadi inti kalimat. Khabar adalah isim marfu' yang menjelaskan makna mubtada atau melengkapi mubtada sehingga menjadi kalimat sempurna. Nah, kemudian masa khobar. Khobar ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Apa maksudnya mufrad? Terdiri dari satu kata. Contoh, al-kitabu jadidun. Jadidun satu kata. Ada yang ghairu mufrad, yaitu berupa syibhul jumlah. Al-kitabu fil haqibati. Khobarnya fil haqibati. Terdiri berapa kata? 2 kata. Atau al-haqibatu, al-kitabu amamal ustadi. Baik. Kemudian membahas tentang awamil yang masuk pada mubtada dan khobar. Ada apa saja? Kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Kana ketika memasuki kata mubtada dan khobar, maka apa yang terjadi? Mubtadanya menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Kemudian i'rabnya, isim kana i'rabnya rafa, khobar kana i'rabnya nasab. Kana apa saja? Kana teman-temannya, kana amsa, asbaha, adha, dhalla,
laisa, bata, soro, mangfakka, mazala, mafati'a, dan seterusnya. Kemudian inna yang memasuki mubtada dan khobar. Apa yang terjadi? Mubtada menjadi isim inna dan i'rabnya fathah, nasab, dan kemudian khobarnya menjadi khobar inna. Al-kitabu jadidun dimasuki inna menjadi innal kitaba jadidun. Inna teman-temannya apa saja? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nah, baik, minum dulu. Seberapa menit? Berapa menit? Masih 20. Semoga bisa selesai. Tentang bab na'at. Na'at adalah isim yang mensifati kata sebelumnya, kemudian mengikuti dalam hal i'rab. Kedua, jumlah. Tiga, mudzakkar muannasnya. Kitabun jadidun, kitaban jadidan, kitabin jadidin. Kita kasih al-kitabu al-jadidu, ikut ditambah al, ma'rifah juga. Nah, kita ganti muannas. Kurrasatun jadidatun. Nah, kalau kita bentuk jamak, tullabun jududun, talibani jadidani. Nah, ikut. Kemudian bab atof. Apa itu atof? Isim yang diikutkan pada kata sebelumnya dengan bantuan huruf atof. Samaan dalam hukum tapi tidak ada kesamaan dalam hukum. Seperti Ja'a Khalidun wa Zaidun. Zaidun kata yang diatafkan kepada Khalidun. Seandainya dirhana sepro'aitu Khalidan wa Zaidan. Uhib A'taitu ila Khalidin wa Zaidin. Ikut adanya waw ataf. Paham? Huruf-huruf yang mengatafkan ada berapa? 10. Apa saja? Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakinna, dan hatta. Nah, hatta ini juga berbagai macam ya. Ada hatta huruf ataf dan hatta untuk huruf apa? Nasab. Jar juga ada. Bab taukid. Bab taukid. Apa itu taukid? Isim yang diikutkan dengan kata sebelumnya dengan fungsi apa? Menegaskan. Fungsi untuk menegaskan. Nah, isim-isim tersebut adalah seperti nafsun, ainun, kullun, ajma' dan seterusnya. Contoh, qama zaidun nafsuhu, hadaratul labu jami'uhum, ra'aitut tullaba jami'ahum, marartu bitullabi jami'ihim. Kata jami' untuk menegaskan seluruhnya. Nah, kemudian badal. Apa itu badal? Isim yang diikutkan dengan isim sebelumnya dengan tujuan untuk apa?
sebagai apa? Penjelas, sebagai ganti, penjelas. Contoh, hadoro abuka, apa artinya? Telah datang ayahmu, Ahmadu. Namanya siapa? Ahmad. Jadi Ahmad sebagai apa? Badal dari abuka. Ra'aitu abaka menjadi Ahmada. Nah, sebagai badal. Nah, selesai isim marfu. Masih ada waktu? Isim mansub. Ada berapa? 14. Apa saja? Maf'ul bih, masdar, dzaraf, zaman dan makan, kemudian hal, tamyiz, mustatsna, isim la, nafiyah lil jins, kemudian munada, maf'ul ajli, terus maf'ul ma'ah, terus khobaru kana, khobaru inna, dan tawabi. 14. Nah, coba dalam waktu yang sisa silakan dibaca singkat isim-isim mansub dan bab yang terakhir, karena sudah terakhir kita sudah semua baca-baca itu ya. Nah, fadhal. Udah mulai lelah gurunya. Barakallahu fikum. Untuk paham itu.